Puluhan anggota Ormas ini berusaha merangsek masuk untuk mendatangi acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI se-Jawa Tengah yang digelar di alun-alun Kota Magelang Jumat siang. Namun, upaya mereka dihalau aparat kepolisian. Kericuhan pun terjadi. Seorang anggota BRIMOB terluka di wajah diduga akibat terkena lemparan batu. Polisi juga menghalau massa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI untuk menghindari terjadinya bentrokan. Kepolisian Resort Magelang Kota menegaskan acara deklarasi KAMI tidak mengantongi izin. Sebenarnya kita tidak, karena dalam kondisi pandemi, kita tidak mengizinkan kegiatan yang mengumpulkan massa. Itu sudah jelas dari gugus COVID juga sudah jelas. Kita tidak mengizinkan setiap kegiatan yang mengumpulkan massa sebelum adanya izin dari gugus COVID dan ada pengecekan apakah protokol kesehatan dilaksanakan atau tidak. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio tampak menghadiri deklarasi ini. Gatot sempat memberikan sambutan di depan massa dan berbicara soal sumpah prajurit. Ia menegaskan kegiatan deklarasi KAMI se-Jawa Tengah sudah mengantongi izin. Saya sudah sampaikan bahwa saya akan dapat kalau ada izin dari Pemda, dari kepolisian, dari Satgas COVID. Jadi sebenarnya sudah ada izinnya. Sudah berizin ya Pak ya, jadi Bapak. Ya. Meski sempat terjadi keributan, acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI se-Jawa Tengah ini berjalan kondusif. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah deklarasi KAMI mendapatkan penolakan di sejumlah daerah dan untuk mengelaborasi hal tersebut kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Wawan Purwanto, Direktur Komunikasi dan Informasi BIN. Selamat petang Pak Wawan, bisa mendengar suara kami? Deputi 7 BIN, ya. Ya. Deputi 7 BIN, bukan direktur itu. Ya. Baik, Pak Wawan. Ini kita akan berbincang-bincang mengenai penolakan deklarasi KAMI, Pak, di mana terjadi penolakan atas deklarasi tersebut di sejumlah daerah, seperti contohnya di Magelang dan juga sebelumnya ada di Tasikmalaya juga. Mengapa, Pak, terjadi penolakan? Ya, penolakan terjadi berbagai alasan dari mereka tentu ada mengapa terjadi penolakan. Antara lain tampak dari alasan mereka karena memang di tengah pandemi ini kan mereka khawatir adanya klaster baru melalui kerumunan massa yang ada di situ. Di samping itu juga ada yang mempermasalahkan juga dari sisi perizinan yang masih belum beres. Oleh karenanya ini yang sering menjadi persoalan. Di samping itu juga ada kekhawatiran dari para pihak kalau ini sudah mengarah kepada perbedaan pandangan dan mungkin bentrokan massa misalnya. Seperti ini yang mesti menjadi satu pemikiran. Di samping juga penyaluran pandangan atau pemikiran bisa dilakukan lewat cara-cara yang lain ya, melalui DPR ataupun juga DPRD setempat ataupun juga pemerintah secara langsung baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemikiran seperti itu yang tampaknya selama ini mewarnai mengapa terjadi beda pendapat atau aksi-aksi penolakan. Oleh karenanya kita perlu ada suatu relaksasi dan pemikiran juga dampak dari kencangnya penularan. Tampak sekali ada suatu peningkatan dari jumlah hari per hari, di mana ini melebihi dari hari-hari sebelumnya. Demikian. Ya. Lalu Pak Wawan tadi menyebut salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran munculnya klaster baru begitu. Namun pihak kami mengklaim bahwa untuk mengadakan kegiatan ini mereka sudah mengantongi izin. Itu seperti apa, Pak? Ya, kan ada beda pendapat antara mereka yang di lapangan. Ini yang beda pendapat meskipun ada izin, kalau masyarakat di situ pandangan berbeda memang sering terjadi benturan. Oleh karenanya kekhawatiran seperti ini mesti harus diantisipasi untuk supaya juga menahan diri untuk menahan diri itu deklarasi bisa nantilah pada saat kondisi sudah misalnya, atau juga di tempat-tempat kan juga yang di tempat ibadah misalnya itu coba dihindari. Kemudian juga di tempat umum pun juga protokol kesehatan mesti ada satu yang dipegang. Oleh karenanya gerakan ini yang semula berpandangan sebagai kenakalan moral sebaiknya juga ada satu
dukungan dari pihak-pihak yang ada sehingga bentrokan massa di lapangan ini tidak lantas menyeruak menimbulkan eskalasi yang makin membesar yang dampaknya justru seperti terjadi juga ada yang sudah jatuh korban di anggota BRIMOB misalnya terkena lemparan batu karena ada satu eskalasi massa yang lain yang kebetulan tidak seperti inilah sebabnya maka perlu ada satu langkah-langkah yang bijak untuk melakukan peredaan ketegangan maupun juga adanya eskalasi yang meningkat apalagi sebentar lagi juga ada pilkada serentak di 270 wilayah maka ini kita ingin sebetulnya smooth gitu ya tidak lantas ada suatu gerakan yang menjurus ke arah politik yang akhirnya dinamikanya bisa menimbulkan benturan-benturan di kalangan grassroots begitu. Ya, berbicara mengenai eskalasi Pak Wawan, karena memang penolakan ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja. Apakah memang penolakan ini dilakukan oleh masyarakat atau adakah pihak lain yang berkepentingan, Pak? Kalau mengenai itu kan kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Ada juga ormas, ada juga organisasi pemudaan, kemudian juga ada mahasiswa, kemudian juga ada masyarakat. Nah semuanya ini kebetulan kan dari berbagai elemen yang ada. Nah monggo ditelisik lebih lanjut apakah ini ada unsur-unsur lain atau ada kekhawatiran seperti yang dikatakan tadi adanya klaster-klaster baru. Nah semuanya tentu ada alasan-alasan khusus mengapa mereka bergerak karena di sini juga ada satgas COVID tentunya di masing-masing daerah yang juga ingin ada satu pencerahan yang bisa disampaikan kepada masyarakat mengapa ini terjadi pergerakan perlawanan. Oleh karenanya kita ingin semua pihak menahan diri, semua pihak memberikan yang terbaik, apalagi kita semua sedang mati-matian untuk menghindari adanya klaster-klaster baru. Nah dengan gerakan-gerakan moral ataupun gerakan sejenis ini tentu ingin di lapangan lebih smooth ya, sehingga kita hindari adanya sesuatu yang justru kontraproduktif, mengingat kita sudah berjuang untuk bagaimana kita bisa menekan angka-angka klaster-klaster ini. Kalau misalnya ini tidak teratasi, dampaknya tentu akan luar biasa. Terutama kita lihat bahwa angka-angka terus naik dan juga rumah sakit sudah penuh. Nah, ini kita ingin bersama-sama lah, tidak lantas hanya satu pihak saja yang mengupayakan sementara pihak lain tidak gayung bersama. Jadi bersama kita harus bisa lakukan upaya-upaya pendisiplinan masyarakat dan juga para tokoh-tokoh untuk bersama-sama juga memikirkan wabah ini dan kita coba tepis dulu kepentingan-kepentingan yang lain sehingga sampai nanti kondisi bisa kondusif ditemukan obat maupun vaksinnya begitu. Iya, karena memang pandemi ini adalah situasi yang menuntut perhatian berbagai pihak begitu ya Pak. Tapi memang apakah hanya faktor pandemi saja yang dikhawatirkan atau ada faktor lain Pak? Kalau dari sisi lain faktornya bentrokan massa yang berbeda pandangan itu kemungkinan besar juga akan terjadi. Karena juga mereka punya pandangan yang berbeda juga di lapangan. Inilah yang justru kita coba untuk supaya diantisipasi dari semua pihak. Banyak juga yang baliho-baliho misalnya yang lebih ke arah provokatif itu juga sebaiknya kita hindari karena baliho yang provokatif tentu juga akan memancing pihak lawan atau yang tidak sepaham itu untuk melakukan gerakan-gerakan counter atau kontra. Oleh karenanya yang tadinya barangkali ingin menyampaikan aspirasi positif karena ada satu baliho-baliho yang berbeda makna ditandai dengan berbagai pemikiran yang berbeda pula oleh pihak yang tidak sepaham. Akhirnya justru ini memicu sikap balasan atau langkah-langkah atau gerakan-gerakan balasan yang sifatnya lebih pada beda pandangan dan
benturan di lapangan. Ini yang jelang-jelang pilkada serentak ini sebaiknya hal seperti ini kan kita redam dulu lah gitu ya. Sampai suatu saat kondisi nanti akan lebih baik sehingga masyarakat pun juga tidak lantas terbawa ke kiri ke kanan yang akhirnya membingungkan. Karena memang kita sendiri secara spesifik juga bukan hanya faktor pandemi saja, tapi ekses ekonomi kita harus perhitungkan karena banyak sekali yang terdampak dari corona ini kepada ekonomi, kemudian juga masalah-masalah sosial juga muncul. Kalau misalnya juga ditambah dengan masalah-masalah politik, kan tentu akan melebar dan luas. Padahal kita ingin supaya kondisi ini bisa ditangani dengan sebaik-baiknya tanpa adanya ekses lanjutan begitu. Iya, baik Pak Wawan, tadi di awal juga Anda sempat menyebutkan terkait perbedaan pendapat. Nah, ada pandangan yang menyebut bahwa gerakan kami atau koalisi kami ini dibayang-bayangi tanda kutip makar. Bagaimana pandangan Anda terkait pandangan ini, Pak? Kalau mengenai makar atau tidak kan tergantung apa yang disampaikannya ya. Kemudian juga baliho-baliho yang muncul, ada yang menyampaikan keinginan mendorong adanya impeachment misalnya. Hal seperti ini tentu sudah mengarah ke arah politik gitu ya. Kemudian juga ada yang dari pasal 7 mengenai penggantian kepresidenan juga ada dicantumkan di baliho-baliho. Ini juga sudah arah-arahnya kan ke politik ya. Oleh karenanya mengenai makar atau tidak yang ada di situ tentu pihak penegak hukum yang paham. Kemudian juga para pakar-pakar yang akan memberikan satu pandangan hukumnya yang nantinya juga akan dinilai sehingga apakah itu sudah mengarah ke sana atau tidak, pihak penegak hukumlah yang lebih berkompeten untuk juga memberikan penilaian maupun juga langkah-langkah dan juga sikap yang akan diambil ya. Kalau pihak kami ini kan, pihak saya misalnya, ini kan hanya memberikan satu pandangan supaya semuanya berjalan smooth dan lebih kepada bagaimana menciptakan situasi yang karena kita sedang menghadapi persoalan yang berat, yaitu corona maupun dampak terhadap ekonomi, sosial, dan juga dampak ikutan ada satu kriminalitas yang naik atau juga yang lain-lain termasuk dampak politik begitu. Baik, terima kasih Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Selamat sore Pak.